warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Isya Masjid Al-Falah dan juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat, karunia dan anugerah yang sungguh terlalu banyak, tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat taufik bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah satu dilanjut pada ibadah berikutnya, terus istiqamah. Sungguh ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan aman. Maka mari bersyukur jamaah, dan terus bersyukur agar Allah berkenan menjaga dan menambah nikmatnya kepada kita, supaya kita bisa istiqamah menjalankan ibadah ini sampai akhir kehidupan kita masing-masing kelak menggapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikut para istri yang mulia, para keluarga yang beriman, para sahabat seluruhnya, utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul lainnya, juga seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, siapapun mereka itu yang masih mau memegang, mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang datang kiamat tiba. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali bahwa kita sudah berada pada awal-awal bulan Jumada Ats-Tsaniyah atau Jumadil Akhir. Kalau di kalender itu kalau enggak tanggal 7 ya tanggal 8 sekarang ya. Berarti tidak sampai 3 bulan lagi insyaallah taala kita akan bersua dan memasuki bulan Ramadan. Maka kita berdoa semoga Allah beri kita kesempatan waktu, kekuatan, keimanan dan taufiknya bisa bersua dengan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang sempurna. Dan semoga Allah menjadikan kita pada akhir Ramadan hamba-hambanya yang mendapatkan pengampunan dosa dan menggapai derajat takwa. Allahumma amin. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini sedikit kita mengulang, mengingatkan kembali, membaca kembali berkait dengan amalan-amalan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan-amalan yang mestinya kita kerjakan pada kehidupan keseharian kita. Apa itu jamaah? Senantiasa berlindung kembali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari godaan syaitan. Syaitan merupakan musuh bebuyutan bahasa kita ya. Musuh yang nyata, musuh yang bebuyutan dari umat Islam.
Orang-orang beriman itu musuh utamanya siapa? Iblis dan bala tentaranya, jemaah. Oleh karenanya, mari kita senantiasa waspada, bersiap siaga dalam menghadapi musuh yang luar biasa ini. Salah satunya adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, setan ini ada dari golongan jin dan manusia. Nah, golongan jin ini lebih berbahaya. Mengapa? Karena tidak tampak aja. Musuh itu kalau nggak tampak kan repot kita. Dia datang dari segala arah. Sementara kita ini hamba Allah, makhluk yang secara umum lemah. Oleh karenanya hendaknya selalu kita berlindung, memohon pertolongan, perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang selalu mengawasi, Zat yang Maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu insyaallah taala kita mencoba membuka kembali lembaran-lembaran pembahasan tentang al-isti'adzah. Apa sih isti'adzah itu atau ta'awudz itu? Sering kita dengar, sering kita baca istilah ta'awudz atau isti'adzah. Ada doa-doa isti'adzah, bacaan ta'awudz dan seterusnya. Oleh karenanya mari pada kesempatan malam hari ini kita baca sebahagian penjelasan ulama tentang masalah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang bacaan isti'adzah atau bacaan ta'awudz. Itu apa saja? Umum yang kita kenal sejak kita kecil, yang kita pelajari, yang kita amalkan, dan itu sudah hampir semua orang paham ya, dari anak-anak, orang dewasa, siapa saja sudah hafal bacaannya. Bagaimana? A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Ya. Bacaan ini sepertinya sudah semua orang paham. Semua orang kenal, semua orang bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan ta'awudz atau bacaan isti'adzah yang sudah dikenal oleh semua orang muslim. Dan inilah bacaan yang memang disebutkan, ya, ada dasarnya yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim, juga disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 98, yaitu fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini dalil dari Al-Quran Al-Karim. Dalil dari sabda Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surat. Beliau berkata, istabba rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu 'indahu julus. Kami sedang duduk bermajlis bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada dua orang lelaki yang ya biasalah bertengkar begitu. Namanya manusia jamaah, di mana saja salah paham, ya kan, kadang tersinggung, itu biasa. Hatta ini
ketika berzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin di majelis seperti ini tiba-tiba di sana ada dua orang yang bertengkar begitu. Ya orang muslim, manusia, ya. Kadang-kadang seperti itu. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughaddiban. Yang satu sampai mencaci yang lain sambil marah, begitu ya. Namanya orang tadi bertengkar. Qad ihmar wajhuhu. Bahkan digambarkan dalam hadis ini wajahnya sampai memerah, marah betulan ini. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar orang yang sudah marah lalu bertengkar seperti ini, beliau bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku tahu satu kalimat, andai dia baca kalimat ini, niscaya amarahnya akan hilang. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andaikan orang yang sedang marah itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya hilanglah amarahnya. Faqalu lirrajul. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya menyampaikan kepada orang yang sedang marah tadi, "Ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu tidak dengar tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, orang tadi menjawab, "Inni lastu bimajnun." Aku bukan orang yang sedang gila. Artinya dia dengar. Begitu ya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ada landasan hukumnya, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga bacaan-bacaan yang lain jamaah. Ada bacaan-bacaan yang lain. Di antaranya ada tambahan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan apa? As-sami' al-'alim. Dan itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitani ar-rajim. Begitu pula redaksi atau bacaan yang lain. Ada tambahan lagi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada tambahan. Kalau yang pertama itu yang umum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, tambahan lagi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada juga redaksi yang lain itu dengan tambahan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh memakai ini. Ada bacaan yang lain yang sebagian mungkin asing bagi kita karena jarang kita dengar, jarang dibaca mungkin ya, tapi ini ada. Dan ini dipakai oleh sebahagian ulama. Bacaan yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Jadi tambahnya seperti itu. Ini ada 5 bacaan. Ada lagi yang keenam dengan bacaan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini yang biasa. Oh ya, matur nuwun. Ini adalah doa yang dianjurkan dibaca saat masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitani ar-rajim. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada bacaan-bacaan ta'awudz atau isti'adzah yang lain yang disebutkan oleh sebahagian ulama, tapi paling tidak itu jamaah tadi ya, sehingga nanti
jika kita membaca, menjumpai atau mendengar orang, loh ini kok bacaan isti'adzah atau ta'awudnya kok beda ya, maka jangan kaget. Ya, jangan kaget. Oh, ternyata ada. Ternyata ada. Cuman umumnya yang sudah kita ketahui secara luas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang tadi ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang terakhir tadi kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Atau doa-doa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berlindung membaca isti'adzah tentu ada bacaan. Bacaannya apa? Kalau kita berlindung kepada Allah, ya berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, kita baca. Bacaannya apa? Ya tadi kita pilih yang mana. Yang kedua tentu orang yang berlindung. Ya. Orang yang berlindung siapa? Ya orang yang beriman. Orang yang beriman dia akan berlindung kepada Allah. Kalau tidak beriman dia berlindung kepada selain Allah. Ada enggak Pak Bu? Ada. Dia berlindung kepada selain Allah. Ya, itu namanya berbuat syirik. Contoh misalnya, supaya hajatannya aman, tidak ada hujan misalnya, ya, tidak diganggu, ya, supaya lancar, dia berlindung kepada siapa? Penunggu perempatan. Ya. Masih ada nggak Pak kalau ada orang hajatan lalu naruh sesuatu di situ? Nah, berarti dia berlindungnya kepada selain Allah. Orang yang beriman berlindungnya kepada siapa? Allah. Ya. Jadi bacaan perlindungan, lalu yang siapa yang berlindung? Orang beriman. Lalu yang dimintai perlindungan siapa? Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada yang berlindung yaitu orang beriman, yang dimintai perlindungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah. Harus kepada Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Ya. Apa yang kita mintakan perlindungan kepada Allah? Yaitu kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Dari syaitan. Lalu apa tujuannya? Supaya kita aman. Agar diri kita aman, pekerjaan kita aman, hajatan kita aman, semua ibadah kita aman, aktivitas kita aman. Berlindunglah kepada Allah semata dari godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Agar apa? Agar kita selamat. Kita bisa ikhlas beribadah, kita bisa khusyuk misalnya, kita bisa halal dalam mencari rezeki dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan yang telah disyariatkan tadi. Begitu. Ya. Ini berkait dengan masalah yang harus dilakukan saat kita berlindung. Berlindung hanya kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan bacaan-bacaan yang telah disyariatkan tadi. Agar apa? Agar kita bisa aman, bisa selamat dari segala godaan syaitan. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang isti'adzah atau ta'awudz tadi, bacaan yang sudah lazim, sudah umum kita baca, bahkan disyariatkan dibaca sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah bacaan ta'awudz tadi termasuk ayat Al-Quran? Jawabannya bukan. Jadi bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada itu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dan ulama sepakat bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat Al-Quran.
Loh, tadi kan berdalil dari surat An-Nahl 98. Iya, itu sebagai dalil landasan hukum. Tapi kan lafadznya tidak seperti itu. Itu dalam bentuk perintah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bentuknya perintah, fasta'id billah. Nah, dari bentuk perintah, berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita pahami, ulama menyebut dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun itu lafal hadis, iya, tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Tapi yang jelas bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan ayat Al-Qur'an, tapi isi dari kandungan ayat Al-Qur'an. Itu yang perlu dipahami. Jadi isi kandungan tadi dari surat An-Nahl 98 adalah itu sebagai konsekuensi atau isinya, tapi lafaz atau bacaannya tidak ada. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak ditulis dalam bentuk tulisan seperti itu, tetapi bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah kandungan dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya memohon perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Karena dalam surat An-Nahl tadi perintah supaya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu iya, itu Al-Quran, ayat Al-Quran. Adapun a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah kandungan dari perintah tersebut. Ini supaya kita tidak rancu. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berkaitan dengan masalah ta'awudz atau isti'adzah ini adalah bab tentang hukum membaca isti'adzah. Sebelum kita nanti bahas sepintas tentang maknanya dan kapan kita dianjurkan supaya mengamalkannya. Hukum atau makna atau tempat kapan kita membaca isti'adzah atau ta'awudz. Kapan kita membaca ta'awudz? Kalau kita lihat sepintas, maka dalam surah An-Nahl 98 tadi kalimatnya begini. Fa idza qara'tal Qur'an, secara letterleks kalimatnya, maka jika engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Zahirul ayah, secara letterleks ayat ini secara letterleks, annal isti'adzah mahalluha ba'dal qiraah, bahwa membaca ta'awudz itu setelah selesai membaca Al-Qur'an, kan gitu. Ini kalau kita bicara ayat ini secara letterleks. Karena ada sebahagian ulama yang memahami seperti itu jamaah. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan sebelum membaca Al-Qur'an, tapi begitu selesai baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalimatnya fa idza qara'ta, jika engkau telah membaca Al-Qur'an. Jadi ada sebahagian ulama yang memahami seperti itu. Ya, ada. Karena kata qara'ta dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu pas ya, kalau bahasa Inggris past tense itu ya, menunjukkan perbuatan yang telah dikerjakan. Namun pendapat jumhur ulama atau mayoritas atau kebanyakan ulama bahwa annal isti'adzata masyru'atun qabla al-qira'ah, bahwa membaca ta'awudz atau isti'adzah itu disyariatkan sebelum membaca Al-Qur'an, sebagaimana yang selama ini kita amalkan.
Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata ada ulama yang memahami membaca ta'awud atau isti'adzah setelah membaca Al-Quran. Mungkin kalau dipraktekkan di tempat kita agak aneh, ya enggak? Ya enggak? Jenengan baca Al-Quran baru selesai itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rampung gitu ya. Umumnya kan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru baca Al-Quran. Ini penting supaya apa? Supaya kita tidak kaget. Ibu bapak, orang itu kalau tahu ilmu, punya wawasan itu tidak kagetan, tidak bingungan, dan tidak gumunan. Ya, begitu. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa bacaan ta'awud atau isti'adzah itu sebelum membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca ta'awud. Kalau tadi ta'awud di mana? Ya, sebelum membaca Al-Quran. Lalu hukumnya? Hukum membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quranul Karim, baik di dalam salat, karena salat kita membaca Al-Quran ibu bapak. Bahkan ada yang dijadikan rukun. Bacaan apa itu? Al-Fatihah. Itu rukun. Itu Al-Quran. Nah, sebelum itu disyariatkan. Cuman ini hukumnya wajib atau sunnah. Kan gitu. Begitu pula di luar salat kita tidak membaca Al-Quran. Ya, itu disyariatkan. Sepakat disyariatkan. Cuman hukumnya itu wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Sebagian ulama menyatakan bahwa membaca ta'awud atau isti'adzah sebelum membaca Al-Quran di luar salat atau di dalam salat hukumnya adalah wajib. Ini pendapat pertama. Sebagian ulama menyatakan hukumnya apa? Wajib. Tetapi jumhur ulama baik dari kalangan sahabat tabi'in maupun sesudah mereka bahwa membaca isti'adzah atau ta'awud sebelum membaca Al-Quran baik di luar salat maupun di dalam salat adalah sunnah atau mustahabbah. Sepakat ya semuanya bahwa ini hukumnya disyariatkan karena jelas kalimatnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Cuman perintah ini jatuhnya wajib atau sunnah. Biasa ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas itu disyariatkan. Jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah. Sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Bagaimana kita bersikap jamaah? Ya dibaca aja aman, ya enggak? Kalau kita baca aman deh, ya kita baca aja. Toh itu disyariatkan. Cuman nanti misalnya ada orang yang tidak membaca, kita tidak bisa memaksa. Ya, karena sebahagian besar ulama menyatakan hukumnya apa? Sunnah. Jadi gampang, nggak usah bingung, nggak usah berdebat. Ya, debat kusir maksud saya. Tapi kalau mau berbicara diskusi ilmiah, monggo, karena begitulah tradisi ilmiah di kalangan ulama, mereka berdiskusi ya tentang ilmu ini untuk mencari mana? Mencari yang benar atau yang mendekati kebenaran atau yang paling kuat jika itu memang ada perbedaan yang kuat. Mana yang paling kuat? Karena para ulama itu diperintah supaya berijtihad. Bersungguh-sungguh mengerahkan, mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada untuk mendapatkan hukum agama ini. Jika memang apa? Belum disebutkan secara pasti. Itu memang pekerjaan mereka dan itu tidak ada masalah. Perbedaan pendapat itu tidak ada masalah jika hal-hal dalam masalah ijtihadiyah. Ya. Adapun kalau sudah tegas dinyatakan begini begitu, maka tidak ada ruang lagi untuk diperdebatkan, didiskusikan. Tapi kalau ranahnya ranah ijtihadiyah seperti ini, maka itu urusan para ulama. Kita ya umat Islam hanya ngikut saja.
Bukan kita yang berdebat, ya, bukan kita yang berdiskusi, karena ini bukan kapasitas kita. Kita hanya mengikuti bagaimana pendapat dan penjelasan ulama. Berikutnya, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat, itu kan setiap rakaat kita mengulang surah Al-Fatihah. Rakaat pertama yang kedua ditambah dengan surat. Kemudian kalau tadi disyariatkan sebelum membaca surat, termasuk Al-Fatihah, ya, terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah. Apakah pertanyaan berikutnya, kita baca ta'awudz itu setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, atau cukup kita baca sekali pada rakaat pertama? Itu juga nanti dibicarakan lagi oleh para ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dalam salat itu dianggap satu rangkaian. Dianggap satu rangkaian, meskipun beda rakaat, tapi dianggap serangkaian, belum terputus, sehingga cukup membaca satu kali isti'adzah atau ta'awudz pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kata kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama demikian. Tetapi sebahagian ulama berpendapat bahwa orang yang sedang salat itu disyariatkan membaca ta'awudz atau isti'adzah setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena setiap rakaat itu adalah bacaan yang tersendiri, sudah putus. Coba kita sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri. Nah, ini sudah dianggap terputus. Karena sudah disela oleh aktivitas ucapan perbuatan yang lain, sehingga ketika memulai rakaat kedua mau membaca Al-Fatihah, ini sudah harus membaca isti'adzah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ini termasuk pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat wa yustahabbu ta'awwudhu fi salati fi kulli rak'atin 'ala sahih minal wijhain 'inda ashabina. Di kalangan mazhab Syafi'iyah pun ada dua pendapat, dan beliau memilih pendapat apa? Membaca ta'awudz setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, baca ta'awudznya itu jahar apa sir kalau di dalam salat? Iya, jahar apa sir? Adapun tadi dalam salat maupun di luar salat, jika membaca Al-Quran di luar salat, jumhur ahli qiraat menyatakan bahwa membaca ta'awudz itu dijaharkan di luar salat. Ya, hukum membaca ta'awudz sebelum membaca ayat Al-Quran di luar salat, mayoritas ahli qiraat berpendapat ta'awudz itu dibaca dengan jahar, artinya disuarakan. Ya, disuarakan. Dan sebagian ahli qiraat berpendapat disirkan atau dilirihkan bacaannya, tidak dikeraskan. Itu kalau di luar salat. Adapun jika ta'awudz itu dibaca di dalam salat tadi sebelum membaca surah Al-Fatihah tadi, maka jumhur ulama, kebanyakan atau mayoritas ulama berpendapat dibaca dengan sir. Dibaca dengan sir. Meskipun itu salatnya salat jahriyah, tapi isti'adzahnya dibaca dengan sir atau
dengan lirih. Lalu sebagian kecil pendapat ulama menyatakan dijaharkan. Tapi tadi mayoritas dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka menyatakan apa? Bacaan isti'adzah di dalam salat dibaca sir. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat itu tadi pendapat yang disirkan atau dilirihkan ketika di dalam salat. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna dari isti'adzah tadi? Makna kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makna dari kalimat yang sangat mulia ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah a'udzu billah artinya a'tasimu billah. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika keluar dari ketika keluar dari masjid, beliau membaca Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Keluar atau masuk masjid ya, beliau membaca Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Berarti artinya ya Allah jagalah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini makna a'udzu billah. Begitu pula makna yang lain altaji'u ilallah. Aku kembali kepada Allah, DDP ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hanya kepada Allah, DDP hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Aku mohon pertolongan hanya kepada Allah dari segala hal yang tidak disukai, dari segala hal yang membahayakan, ya, dari segala hal yang tidak baik. Itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wal iyazah, kata iyazah itu artinya takunu lidaf'i syarr. Kata-kata a'udzu, aku berlindung kepada Allah, artinya kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari segala keburukan, agar dihindarkan dari semua kejelekan. Begitu pula agar kita mendapatkan kebaikan. Kita berlindung kembali DDP bergantung hanya kepada Allah. Agar apa? Agar kita dijaga, dijauhkan dari segala keburukan, termasuk keburukan syaitan tadi, dan agar kita diberi kebaikan. Yaitu namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya zat yang boleh dimintai tolong, yang boleh dimintai perlindungan, yang satu-satunya diibadahi, dimintai pertolongan, dimintai perlindungannya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah nama asli Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu banyak. Al-Asmaul Husna yang wajib kita ketahui ada 99, tapi nama asli yang melandasi seluruh nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu hanya al-ma'luh, al-ma'bud,
mahabbatan wa ta'zima. Allah itu artinya zat yang disembah, zat yang diibadahi karena cinta dan pengagungan. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang layak, yang boleh dan berhak diibadahi. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang mencipta seluruh makhluk, memiliki, mengatur, memberi rezeki, mengawasi, memelihara dan semuanya. Maka itulah satu-satunya zat yang pantas dan berhak diibadahi. Selain Allah, meskipun dianggap Tuhan, dianggap ini disembah, diibadahi, semuanya tidak layak, tidak patut dan tidak sah. Tidak boleh. Mengapa? Karena mereka sama-sama makhluk. Boleh makhluk menyembah makhluk. Yang boleh itu makhluk menyembah Al-Khaliq, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan itu, Ibu Bapak, artinya jauh. Artinya jauh. Ini jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Itu syaitan. Ya. Jadi kata syaitan itu aslinya adalah yang ditolak, yang diusir, dijauhkan dari segala kebaikan. Berarti isinya keburukan lah. Jauh, ya, dihindarkan dari kebaikan, berarti dia ya keburukan. Maka kita berlindung kepada syaitan yang menjadi sumber keburukan ini, salah satunya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk godaan, dari segala bentuk penyimpangan, penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Dan kata syaitan di situ menunjukkan jenis. Tidak peduli, karena syaitan itu banyak ragamnya. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Pokoknya dia syaitan. Orang-orang jahat yang mengajak kepada kejahatan, tidak punya kebaikan, ya itulah syaitan. Atau jin yang mengajak seperti itu. Pokoknya itu adalah semua dari kalangan jin maupun manusia, keluar dari kebenaran, menyimpang dari kebaikan, isinya keburukan, kejahatan, dan mengajak kepada kesesatan, itulah syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat orang-orang hebat, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dari kalangan nabi, dari kalangan rasul pun demikian. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Nanti dalam beberapa ayat disebutkan bahwa orang-orang atau pilihan manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala pun berlindung dari godaan syaitan. Baik, Ibu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu terapannya seperti apa? Terapannya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Jujur bahwa hidup ini, siapapun yang sadar diri, yang jujur, betapa beratnya untuk tetap istiqomah di atas kebaikan. Ada saja godaan, ada saja gangguan, ada saja ajakan, ada saja hal-hal yang membuat kita ini kadang terlena, kadang khilaf, kadang terjerumus ke dalam keburukan. Siapa lagi biang keroknya kalau bukan syaitan? Jangan pernah kita merasa aman jemaah. Tidak bisa. Karena syaitan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, menyesatkan anak turun Nabi Adam ini agar kelak menjadi teman mereka di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka perjuangan, peperangan melawan syaitan ini tidak pernah boleh berhenti. Tidak ada istilah gencatan senjata. Terus berperang, terus bertempur sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan atau sampai nafas terakhir.
Selama hayat masih di kandung badan, selama itu pula kita selalu terus berjuang, berjihad, berperang melawan syaitan. Dan begitulah kenyataannya. Kenyataannya begitu. Oleh karenanya jangan pernah selesai ibu bapak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berlindung kepada Allah itu ibadah. Sedangkan kita diciptakan untuk selalu beribadah. Maka tidak boleh kita menghentikan perlindungan kita kepada permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik terapan kapan kita dianjurkan secara khusus membaca doa perlindungan kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa jamaah yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan cukup ya waktunya kita sampaikan. Yang pertama, kapan kita disyariatkan membaca doa perlindungan tadi? Berlindung kepada Allah, baik dengan kalimat-kalimat tadi atau dengan kalimat yang lain. Intinya kita dianjurkan berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan, dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari apa saja yang tidak baik buat kita. Yang pertama jelas tadi ya, sebelum membaca Al-Quran Al-Karim, baik di luar salat maupun di dalam salat. Yang sudah kita sebutkan tadi, hukumnya wajib atau sunnah, ya biasalah khilaf seperti itu. Lalu kalau dalam salat setiap rakaat atau tidak, memang ada seperti itu. Yang jelas disyariatkan supaya kita membaca doa perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran Al-Karim. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah supaya membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang pertama tadi sebelum membaca Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Yang kedua, ketika salat, lalu kita merasa diganggu oleh syaitan. Kok kayaknya ada yang ganggu ya? Bapak pernah nggak salat lupa? Lupa bacaan, pernah Pak? Lupa rakaat pernah? Kayaknya hampir semua pernah. Entah sekali, entah dua kali. Lupa bacaan, lupa rakaat. Nah, aku tadi sudah membaca sampai di mana ya? Kadang-kadang baca ayat tertentu berhenti, lupa. Atau kadang-kadang pas sholat ini kita malah pikirannya kemana-mana. Pernah Pak? Saya nggak percaya kalau jawabannya tidak pernah. Ya, sering malahan. Nah, itu jujur banget. Ya, dan itu manusiawi. Jangankan kita ibu bapak, sekali bersahabat saja pun pernah mengalami seperti itu. Mereka manusia-manusia top pilihan Allah menjadi sahabat Nabi SAW. Maka itu sesuatu yang umum, yang manusiawi. Tetapi jangan khawatir, Islam agama yang solutif, selalu memberikan solusi jalan keluar atas semua problem apapun yang dialami oleh manusia. Semuanya ada solusinya. Nah, ini dia. Mari kita lihat kisah, kasus dan solusinya. Fa'an Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu kali ada sahabat yang bernama Utsman bin Abil As datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan sesuatu yang menimpa dirinya. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Ya Rasulullah, kok kalau saya sholat ini sering diganggu syaitan, bacaan saya kacau, sholat saya nggak khusyuk, mungkin begitu ya, lalu mengganggu deh pokoknya, bikin kacau nih. Bagaimana nih ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pengaduan salah seorang sahabat tadi bersabda, zaka syaitan. Oh, itu ulah si syaitan itu. Memang begitu dia. Yuqalu lahu khinzab. Namanya si khinzab. Syaitan yang suka menggoda orang yang ketika salat namanya khinzab. Ini tolong diingat nama ini bapak-bapak. Jangan dipakai untuk nama anak kita.
Diingat untuk ditinggalkan. Nah, kalau enggak, kayaknya apik ya jenenge gitu ya. Tapi ini enggak bagus. Karena ini setan yang suka menggoda, mengganggu orang yang sedang salat, bikin kacau kita. Fa idza ahsasta, nah nanti lain waktu jika engkau salat lalu merasakan godaan setan yang seperti itu, si khinzab datang lagi, fata'awwadz billahi minhu. Berlindunglah engkau kepada Allah, ta'awudlah. Nah ini membaca ta'awud tadi jamaah. Jadi dalam salat boleh, bahkan disyariatkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ibu bapak lupa, keliru membaca, jangan astagfirullahaladzim. Ya, pernah nggak kalau lupa lalu baca astagfirullah, astagfirullah. Bacanya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia. Wadful ala yasarika salasan. Lalu berisyarat meludah ke arah kiri 3 kali. Ya. Begitu ya. Ke arah kiri kita. Ke arah kiri kita 3 kali. Itu kalau kita betul-betul diganggu oleh syaitan ketika salat. Qal, mendengar petuah, nasihat dan bimbingan Nabi SAW yang memberi solusi atas problem yang dialami oleh Utsman bin Abil As tadi, fafa'altu dzalik. Saat aku sholat lalu merasakan godaan syaitan itu datang, aku lakukan bimbingan Nabi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isyarat meludah 3 kali ke arah kiri. Apa itu yang terjadi? Fa'adhabahullahu anni. Maka godaan, gangguan, bisikan syaitan khinzab tadi hilang dengan sendirinya. Karena apa? Allah menghilangkannya. Ketika seseorang betul-betul berlindung kepada Allah dengan yakin, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menolongnya. Karena setan itu lemah, jamaah. Ya, tipu daya, makar setan itu lemah. Sementara kita ini juga lemah. Lah bagaimana? Yang menang siapa? Yang menang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita dianjurkan supaya mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa mengalahkan syaitan tadi. Fa'adhabahullahu anni, maka Allah pun menghilangkan godaan syaitan tadi dariku saat salat. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, di antara hikmahnya adalah satu, bahwa setiap problem apapun itu Islam sudah menyiapkan solusinya. Ya, kalau nggak tahu ya karena kita belum tahu saja. Kalau nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan para ulama, karena mereka pasti tahu. Kalau ulama yang satu mungkin dalam hal itu belum tahu, ulama yang lain pasti ada yang tahu. Begitu. Kedua, di antara hikmah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukum, memberikan solusi, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, jangan ditolak, tapi segera sami'na wa ata'na, amalkan. Karena fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, bimbingan, arahan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, sudah sami'na wa ata'na. Ini sahabat tidak ngeyel. Ya Rasulullah, masa saya harus meludah dalam sholat? Nggak ada ngeyel. Kadang kita ini, masa sholat kok ngidu? Ya jangan ngidu gitulah. Itu isyarat tuh. Ya, jadi harus paham. Jadi bukan ngidu, mohon maaf ya. Ya sebelahnya sing repot itu nanti. Caranya gitu ya. Jadi nggak kena jemaah. Dan itu ke arah kiri kita, ke bawah di sini. Intinya, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih atau yang hasan yang bisa diterima, jangan pernah kita menolak. Meskipun kadang ya tidak pas dengan hawa nafsu kita. Karena kita nggak paham. Yakinlah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Tinggal kita ikuti saja. Tadi bukti, maka mengikuti sunnah Nabi adalah solusi umat.
Semua problem pribadi, keluarga, masyarakat, umat, bangsa, negara ini akan hilang jika kita ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ngayaliun, ya wis. Ngayaliun, dikasih hadis diayal, dikasih ayat ditolak, ya sudah. Ini penting ya, demikian. Begitu pula jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu. Ya, setan itu ya luar biasa. Kegigihan tandingannya dalam apa? Dalam berusaha menggoda anak turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, jika dikumandangkan azan, setan itu lari terbirit-birit sampai dia terkentut-kentut supaya tidak dengar azan. Tapi selesai azan balik lagi dia. Ya kan? Ada iqamah, pergi lagi. Iqamah selesai, datang lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kalian mulai sholat, nah itu dia. Pernahkah ibu-ibu atau bapak-bapak kunci ketelingsut? Golek mumet enggak ketemu. Wah, iki salat iqamah tak salat sik, begitu Allahu Akbar, la dalah kelingan. Pernah? Atau yang kurang lebih kisah seperti itu pernah, Pak? Itulah syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang lagi. Ya. Datang lagi hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Dia membisikkan ke dalam hati kita. Mas, kalau kunci ini mau kelingan ranang kono. Oh iya, itu disebutkan uzkur kada lima lam yakun yadhkur. Ya, setan memang begitu, bisik-bisik kita. Tuh, ingat itu. Kayak tadi, ya, panganane enak banget kayak gitu ya. Menunya tadi, Masya Allah. Jadi yang tadi kita nggak ingat sebelum sholat, jadi ingat. Siapa itu yang membuat? Setan. Hatta yadhillar rajulu la yadri kam shalah. Ini dia. Sampai dia lupa rakaat salatnya. Ini sebabnya digoda oleh syaitan. Maka jangan pernah kita merasa aman, jamaah. Hendaknya kita senantiasa DDP berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kayaknya ini ya. Karena sudah hampir jam 12 ya. Jam 12 kurang 3 jam 10 menit ya. Baik, kapan kita membaca ta'awud? Ketika marah. Ibu bapak jujur saja, sepertinya semuanya pernah marah. Kayaknya orang normal itu ya harus pernah marah itu. Kalau nggak pernah marah kayaknya malah nggak normal. Karena manusia punya bawaan seperti itu. Kita betul memang dalam hadis itu la taghdab. Jangan marah. Artinya jangan melampiaskan marah yang tidak betul. Karena marah itu muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang kita tersinggung, kadang salah paham, kadang begini begitu, lalu muncul emosi tanpa kita inginkan. Nah, saat itulah hendaknya kita meredam amarah. Adapun menghilangkan amarah secara mutlak, ya siapa yang bisa? Oh, itu bawaan, ya, itu karakter yang Allah sudah bikin pada setiap orang. Cuman kadar buatnya beda-beda. Ada yang sumbu pendek bahasanya ya, sidik-sidik gampang jeblok. Ada yang sumbu panjang itu, wah dikapak-kapak nih mau weneng aja. Tapi mesti suatu kali tetap pernah marah. Ya, manusia namanya. Nah, ketika marah itu tadi ya, ketika marah tadi dalam hadis tadi yang sudah kita baca tentang dalil bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi solusi, obat, terapi, otomatis terapi yang manjur saat orang marah apa ibu bapak? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, orang marah itu diperintah supaya segera ingat Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena amarah jika dilampiaskan dengan tanpa hak, tidak benar, apalagi melampaui batas, tuh udah kena dia. Karena dia sudah dikalahkan oleh syaitan, dia dikuasai oleh syaitan, kalah dia. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dirinya, itulah orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah. Hakikat orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan banyak orang. Itu kuat, tetapi hakikatnya bukan itu. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, yang sejati adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah.
Karena saat itu syaitan sedang menguasainya. Ketika dia bisa menguasai dirinya, berarti dia bisa mengalahkan syaitan. Berarti hebat jemaah. Bisa mengalahkan syaitan, bisa mengalahkan hawa nafsunya, itulah orang kuat. Maka ketika amarah tadi ya, bimbingan Nabi SAW supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu lagi deh, nanggung nih. Saya kasih satu lagi Ibu Bapak, yaitu ketika seseorang singgah di suatu tempat. Namanya manusia itu manusia yang selalu bergerak ya, beraktivitas mobile. Gak mungkin hidup kita di rumah saja, gak mungkin. Mesti bepergian, kadang ke sana, kemari, kemana-mana lah. Ya, pokoknya pergilah. Entah ke sini, ke situ, bahkan keluar kota, bahkan pergi jauh, kadang nginep sana, kadang mampir situ dan seterusnya. Nah, ada namanya syaitan itu ada di mana-mana. Selalu berusaha menggoda manusia dengan segala bentuk dan cara mereka. Mereka canggih-canggih jemaah. Ya, maka salah satu bimbingan Islam, jika kita singgah di suatu tempat, di mana saja kita mampir, kita singgah, kita ngiyup, kita nginep, kita pergi ke suatu tempat, maka disyariatkan membaca doa ini. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari kejahatan makhluk di tempat tersebut. Apa saja itu, termasuk syaitan. Man nazala manzilan, dalam hadis disebutkan, barang siapa singgah di suatu tempat, summa qal, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doanya singkat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari semua kejahatan makhluknya, atau dari kejahatan semua makhluknya, entah apa saja, akan dijaga oleh Allah dari keburukan makhluknya. Lam yadurruhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya, mengganggu dirinya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat singgahnya itu. Maka ibu bapak, mohon doa ini dihafal. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah hafal. Ini doa tambahan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca aja itu. Mungkin lagi bepergian, nginap di hotel, bepergian di tempat wisata, kadang-kadang ya ada hotel yang konon katanya angker. Nah, itu dia. Nginap di tempat angker, mampir di tempat angker kata orang. Doa ini ya, tidak ada masalah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi kita yakin ya, mantap berlindung kepada Allah, karena Allah lah zat yang menguasai, mengatur seluruh makhluknya. Begitu jamaah, karena sudah hampir jam 9 ya, nggak usah malam-malam ya, daripada ngantuk lebih baik kita selesaikan ya. Begitu sedikit yang bisa kita sampaikan, tentu masih banyak ya, termasuk kapan kita dianjurkan macam-macam dan seterusnya, masih banyak pembahasan, tapi paling tidak mengingatkan diri saya khususnya dan jamaah semuanya, dan juga ini merefresh kembali, menyegarkan kembali sebahagian amalan keseharian kita. Jangan pernah kita lupa, jangan pernah terpedaya dan terlena bahwa setan itu di mana-mana, siap menggoda, menipu dan menyimpang, menyesatkan kita. Oleh karenanya, kewaspadaan ini membuat kita senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah. Yakinlah, siapapun yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kita. Siapapun yang mohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Maka kesempatan emas ini mari kita gunakan agar kita tetap istiqamah di jalan Allah, di atas tuntunan Nabi-Nya, mengingat semakin hari tantangan, godaan, bahaya, fitnah, macam-macam semakin berat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari beragam godaan, fitnah dan gangguan syaitan dan bala tentaranya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, keturunan kita dan saudara kita semuanya, kaum muslimin, dari segala tipu daya, godaan dan makar syaitan, sehingga kita tetap istiqamah di jalan Nabi
sallallahu alaihi wasallam, di atas akidah, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, sampai kelak kita menghadap Allah menggapai akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.